Selamat datang di channel ini rekan-rekan sekalian. Video ini kita membahas terkait dengan soal kompetensi teknis seleksi P3K pada tahun 2024 khususnya untuk jabatan penata layanan operasional dan administrasi perkantoran. Penata layanan operasional ini mencakup seluruh honorer teknis pelaksana, termasuk di dalamnya teknis kependidikan ya, tendik, kemudian teknis di kantor kesehatan, di dinas-dinas teknis ya. Dinas-dinas teknis di sini maksudnya dinas atau OPD yang menangani persoalan teknis. Ini mencakup dan termasuk ke dalam kategori layanan operasional. Ya, untuk penata layanan operasional itu biasanya bagi para honorer pelamar yang berijazah S1, sedangkan untuk pengelola itu di bawah dari S1, misalnya D3 atau diploma 3. Rekan-rekan perlu memahami hal ini agar supaya nanti pada saat melamar di seleksi P3K itu disesuaikan dengan kualifikasi pendidikan. Nah, rekan-rekan, bagi rekan-rekan yang ingin mendapatkan contoh-contoh soal dan kisi-kisi soal seleksi P3K untuk pengangkatan honorer menjadi P3K pada tahun 2024, rekan-rekan bisa menghubungi admin kami. Silakan dikonfirmasi ke admin terkait dengan bank soal ya. Bank soal ini kita nantinya akan tersedia bagi seluruh jabatan. Rekan-rekan cukup menyampaikan jenis jabatan rekan-rekan sekalian dan jenis formasi yang akan dilamar. Nanti akan diberikan dan akan dikonfirm oleh admin terkait dengan soal-soal kompetensi teknis, manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Nah, soal-soal ini nantinya akan muncul dan biasanya muncul di seleksi P3K. Rekan-rekan sekalian, untuk kali ini kita membahas terkait dengan soal P3K, kompetensi teknis layanan operasional. Nantinya akan dibagi ke dalam beberapa paket soal. Paket soal ini tentu sesuai dengan topik dan tema, sesuai dengan apa yang diatur di Permen Pan RB terkait dengan materi soal pada seleksi P3K 2024. Untuk paket soal pertama yakni manajemen administrasi dan pelayanan publik. Ini biasanya memang muncul di seleksi P3K. Untuk perencanaan untuk paket soal ini, manajemen administrasi dan pelayanan publik, nantinya akan dibagi ke dalam beberapa subtema ya. Untuk subtema pertama yakni perencanaan administratif. Contoh soalnya adalah sebagai berikut. Soalnya adalah dalam perencanaan administrasi di kantor pemerintahan, prioritas utama adalah A. Menyusul jadwal pegawai, B. Memastikan koordinasi lintas divisi dan kesesuaian anggaran, C. Membuat laporan tahunan tepat waktu, D. Menjalankan semua program sesuai anggaran yang ada tanpa memperhitungkan prioritas. Nah, rekan-rekan saya berikan waktu 30 detik untuk menjawab soal ini. Kira-kira jawabannya A, B, C, atau D. Silakan. Baik, segera kita jawab bahwa dalam perencanaan administrasi kantor di pemerintahan, prioritas utama di sini kita bisa lihat ada menyusun jadwal pegawai. Tentu ini belum bisa menjadi prioritas di dalam perencanaan administrasi. Nah, jika kita berbicara terkait dengan perencanaan, tentu yang paling tepat di sini adalah jawaban bagian B, yakni memastikan koordinasi lintas divisi dan kesesuaian anggaran. Jadi perencanaan nantinya akan disesuaikan dengan kebutuhan atau program dari lintas divisi lain, dan tentunya akan disesuaikan dengan anggaran yang ada. Biasanya di dalam penyusunan rancangan perencanaan kantor itu akan dipertimbangkan yang namanya anggaran. Nah, oleh karena itu jawaban yang paling tepat ini adalah memastikan koordinasi lintas divisi dan kesesuaian anggaran. Nah, ini untuk soal pertama.
Soal selanjutnya ya, ini masuk ke tema yang kedua, yakni pengelolaan arsip. Biasanya di dalam soal-soal seleksi P3K, pengelolaan arsip ini akan muncul di pertanyaan-pertanyaan di seleksi kompetensi dasar. Nah, untuk itu rekan-rekan bisa mempelajari materi pengelolaan arsip dari sumber lain, termasuk dari sumber nanti dari bank soal yang akan kita bagikan ya. Rekan-rekan bisa menghubungi admin untuk mendapatkan bank soal itu. Contoh soalnya adalah sebagai berikut. Metode pengelolaan arsip di kantor pemerintahan itu harus memenuhi standar apa agar dapat mendukung audit internal yang efektif. Jadi ini metode pengelolaan arsip, standarnya bagaimana agar bisa mendukung audit internal yang efektif. Jawaban A, sistematis, akurat, dan mudah diakses. B, sederhana, hanya mencatat data penting. C, tersentralisasi di kantor pusat. D, menggunakan teknologi canggih tanpa mempertimbangkan keamanan data. Nah, ini tentu D ini kita bisa gunakan cara sistem eliminasi. Tentu D ini tidak bisa kita gunakan sebagai jawaban, oleh karena memang kurang sesuai dengan apa yang dipertanyakan di pertanyaan nomor 2 ini. Kira-kira jawabannya apa rekan-rekan sekalian? Saya berikan waktu 5 detik untuk menjawab. Baik, kita mencoba menjawab. D ini kita bisa eliminasi oleh karena di sini sudah jelas bahwa dia tanpa mempertimbangkan keamanan data. Berarti ini tidak bisa mendukung pengelolaan arsip di kantor ya. Pengelolaan arsip yang baik tentu harus mempertimbangkan keamanan data. Kemudian tersentralisasi di kantor pusat. Nah, jika seluruh arsip tersentralisasi di kantor pusat, nantinya akan terhambat dari sisi koordinasi dan monitoring evaluasi arsip itu. Kemudian B, sederhana, hanya mencatat data penting. Seluruh tujuan utama dari pengarsipan adalah menyimpan dan mengamankan data ya, seluruh data. Dan tentunya jika jawaban B ini kita pakai, ini tidak sesuai dengan tujuan utama dari pengarsipan, yakni hanya mencatat data penting. Tentu standar data penting itu tidak bisa kita tetapkan mana yang penting dan mana yang tidak penting. Prinsipnya semua pengarsipan itu harus mengamankan seluruh data. Jadi yang tersisa rekan-rekan sekalian, yakni jawaban nomor A, sehingga metode pengelolaan arsip di kantor pemerintahan itu sebentar. Jadi metode pengelolaan arsip di kantor pemerintahan itu harus memenuhi standar sistematis, akurat, dan mudah diakses. Jadi ini jawaban dari pertanyaan nomor 2. Demikian rekan-rekan, selanjutnya kita beralih kepada pertanyaan nomor 3. Untuk pertanyaan nomor 3 ini terkait dengan topik pengelolaan anggaran. Nah, bagi rekan-rekan yang ingin melamar pada jabatan teknis layanan operasional tentu harus mengetahui materi terkait dengan pengelolaan anggaran kantor. Contoh soalnya adalah di dalam penyusunan anggaran operasional, kesalahan perhitungan kecil dapat menyebabkan tidak ada masalah signifikan. B, kegagalan program pemerintah. Kira-kira mana yang lebih tepat antara jawaban A atau B? Ya, kita pakai mekanisme eliminasi saja. Jika kita bandingkan antara jawaban A dengan jawaban B, kira-kira mana yang lebih tepat? Penyusunan anggaran operasional, kesalahan ya. Kesalahan perhitungan ini bisa menyebabkan apa? A atau B? Di A tidak ada masalah signifikan, tentu ini bisa kita eliminasi. Kemudian kita bandingkan jawaban B dengan jawaban C. Ya, penundaan dalam pencairan dana. Saya pikir kesalahan perhitungan ini itu tidak terlalu berdampak kepada penundaan dalam pencairan dana. Jadi yang lebih tepat adalah jawaban B, yakni kegagalan program pemerintah. Ya. Kemudian D, pemeriksaan oleh pihak yang berwenang. Pemeriksaan pihak yang berwenang ini tidak sesuai dengan kesalahan perhitungan kecil di sini ya.
pemeriksaan pihak berwenang ini dilakukan apabila terjadi tindakan-tindakan yang penggunaan anggarannya itu tidak sesuai dengan apa yang direncanakan. Ya, kesalahan perhitungan ini tidak terlalu berdampak kepada dan tidak terlalu mengakibatkan pemeriksaan oleh pihak yang berwenang, sehingga jika kita bandingkan antara jawaban D dengan jawaban B, maka yang lebih tepat adalah jawaban B, sehingga jawaban D ini kita eliminasi. Oleh sebab itu, pertanyaan ini di dalam penyusunan anggaran operasional, kesalahan perhitungan kecil itu dapat menyebabkan kegagalan program pemerintah. Nah, demikian rekan-rekan contoh soal dan materi soal dari seleksi P3K untuk jabatan teknis, layanan operasional, dan administrasi. Bagi rekan-rekan yang ingin mendapatkan bank soal terkait dengan materi ini dan jabatan lainnya, bisa menghubungi admin kami. Nomor WA-nya akan saya bagikan di kolom deskripsi video ini. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.